dilihat dari sholat subuhnya. Kalau sholat subuhnya bagus, rajin, istiqomah, maka kualitasnya ada di situ. Karena tidak mudah orang bangun di awal dalam keadaan sedang menikmati suasana pagi menjelang fajar. Itu waktu yang paling baik kita diminabobokan. Kata Rasulullah, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang imannya lemah. Kekuatan ini diperlukan kenapa? Minimal ada dua alasan. Pertama, manusia itu adalah khalifah, pengganti Allah di bumi. Manusia adalah khalifah yang diberi tugas untuk menata bumi, menata kehidupan. Kalau orang lemah, bagaimana dia punya kekuatan untuk menata? Orang yang punya kekuatan dalam bidang iman itu lebih daripada segalanya. Maksudnya dibandingkan, walaupun fisiknya mungkin lemah, banyak kita saksikan orang secara fisik lemah tapi semangatnya luar biasa. Yang kedua, karena setiap orang itu diberi tanggung jawab amanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin diminta pertanggungjawaban. Kata Nabi, suami pemimpin terhadap istri dan anak-anak. Istri pemimpin terhadap anak-anak dan harta yang ada di rumah. Asisten rumah tangga itu disebut juga oleh Nabi, asisten rumah tangga itu punya tanggung jawab pemimpin terhadap tugas yang diberikan oleh majikan. Orang-orang yang punya kekuatan itulah orang-orang yang sukses dalam kehidupan, dan orang beriman itu disupportnya di situ. Kalau kita lihat bagaimana sahabat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, keluarganya ditinggalkan, istri anaknya ditinggalkan, hartanya ditinggalkan, pergi dengan pakaian yang ada di badan. Dasarnya cuma nampak iman. Kalau iman yang sudah memanggilnya, Masya Allah. Makanya Heraklius ketika bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi yang hijrah waktu itu ke Habasyah, dalam dialog itu Heraklius bertanya kepada Ja'far. Ja'far itu utusan dari orang-orang kafir Quraisy, datang ke Habasyah merayu Heraklius supaya orang-orang Islam yang hijrah itu dikembalikan. Terjadi dialog dan salah satu kalimatnya itu yang ditanya oleh Heraklius, apakah pengikut Muhammad itu bertambah atau berkurang? Lalu dijawab oleh Ja'far, wah Tuan Raja, itu bertambah terus, nggak pernah berkurang. Apa kata Heraklius? Itulah iman. Iman itu kalau sudah masuk ke hati orang, dia akan tumbuh, berkembang dan memiliki kekuatan. Kalau sudah tumbuh dan punya kekuatan, tidak ada yang bisa menahan. Wanita pertama syahidah, orang yang mati syahid pertama kali dalam Islam itu wanita, seorang ibu, namanya Sumayyah. Itu meninggalnya ketika dia mengucapkan kedua kalimat syahadat. Disuruh kembali murtad oleh Abu Jahal. Nggak mau dia, nggak mau. Akhirnya digantung. Mohon maaf, itu ditusuk pakai tombak dari lubang bawah tembus sampai ke kepala. Apa yang
dipertahankan cuma satu, iman, menjaga iman. Iman itu kalau sudah kuat, makanya kata Nabi, al-mu'minul qawiyyu, orang beriman yang punya kekuatan itu khairun, lebih baik dari apapun itu. Bagaimana menguatkan iman? Ini PR-nya buat kita sih. Bagaimana menguatkan iman? Satu, kata para ulama, sujudlah kepada Allah. Sujudlah kepada Allah, beribadah. Yang kedua, duduklah di majelis ilmu, duduklah di majelis ta'lim, karena makin banyak pengetahuan kita tentang agama, insya Allah keyakinan itu makin bagus. Yang kedua, dalam hadis itu kata Nabi, wa fi kullin khairun. Walau demikian, setiap mereka, kata Nabi, orang yang imannya kuat dan yang lemah itu tetap memiliki kebaikan. Tetap memiliki kebaikan. Jadi walaupun orang lemah imannya tetap saja, jadi dia punya iman, dia masih percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun, dan kita ada juga puasa ya puasa, tapi nggak sholat. Ayo banyak orang Islam kita, orang Indonesia keren-keren, puasa rajin, sholat pun enggak, asik lihatnya. Puasa enggak, tapi sore-sore itu ngabuburit, nyari takjil, banyak yang begitu. Ya itulah kita, alhamdulillah, tapi masih punya iman ya. Kalau dibilang kafir marah, enak aja mau. Gitu kan. Mau sholat, kapan mau sholat? Ya Idul Fitri lah. Minimal, itu masih punya iman, tetap punya kebaikan katanya. Yang ketiga, dalam hadis itu kata Rasulullah, ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah, kerja keraslah terhadap sesuatu yang memberi nilai manfaat untuk dirimu. Kalau pekerjaan itu memberi nilai manfaat, semangat kata Nabi. Jangan kendor. Kenapa? Mungkin di situ jalan rezekimu. Makanya kata para ulama, kalau Anda sudah punya pekerjaan, dapat rezeki dari satu jalur, tekuni itu. Jangan berpikir mengambil jalur lain yang belum tentu bukan itu jalur rezekimu. Kita kan kadang-kadang sudah kerja ini kerjaan kita udah enak ya. Tiba-tiba nih ya, misalnya dagang cilok, enak nih jalan cilok, rezeki alhamdulillah sedikit tapi ngalir. Melihat temannya gitu ya, masya Allah, itu jualan apa namanya ya, bakso rudal gitu. Pelanggannya banyak, ditanya berapa sehari, alhamdulillah sehari mah ya 2 juta masuk. Kalau dia cilok kan ya sehari 200.000. Wah pengen pindah jualan bakso rudal ya, 3 bulan bangkrut. Kenapa? Kata Nabi, sebetulnya jalur rezeki dia itu di cilok, bukan di bakso rudal. Jadi sesuatu yang sudah jalan enak tuh, kata Nabi, tekuni aja. Dari cilok ini dikembangkan nanti cilok 1, cilok cabang 2, cilok cabang 3, dan begitu polanya. Bukan loncat, bukan pindah profesi lain, tidak. Tapi yang anak ini ketika ditekuni, tinggal bikin cabang. Begitu ajarannya Rasulullah. Kan jadi bos juga. Jadi sesuatu yang manfaat itu jangan kendor, ambil, semangati, jalan terus. Sebab dalam hadis yang lain, manjada wajah, siapa yang bersungguh-sungguh pasti sukses. Pasti kitanya yang yaitu tadi berpikirnya melihat orang, padahal pintu rezekinya itu masing-masing. Jalani aja. Yang ketiga kata Rasulullah, wasta'in billah. Yang berikutnya wasta'in billah. Setelah engkau bekerja berjuang, jangan lupa wasta'in, minta kepada Allah.
minta, mau bermunajat. Sebab Allah sudah menjanjikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Sembah Allah yang menjamin kebutuhan fisikmu, sandang pangan, dan kebutuhan psikismu, jiwa raga, semua dijamin. Wasta'in, mintalah kepada Allah. Sholat itu kan minta. Mulai takbiratul ihram sampai kita ke bawah, sampai salam, ujungnya cuma intinya minta. Sholat. Mintalah kepada Allah. Nabi mengatakan Allah sangat marah. Ada orang dia butuh tapi nggak minta, itu Allah bencikan. Butuh tapi tidak minta. Allah senang ketika orang itu minta. Coba, saya yakin ini bapak-bapak, ibu-ibu belum ada yang minta sama Allah. Ya Allah, saya minta duit 10 miliar. Ada nggak? Belum kan? Belum. Kenapa? Karena kita ragu dengan diri kita. Ragu kita. Padahal itu Allah Maha Kaya. Kata para ulama begini, kalau Anda minta 10 miliar kepada Allah, barangkali Allah itu nggak ngasih 10 miliar, tapi di bawahnya itu dikasih. Jadi minta, ya Allah 10 miliar, ya Allah saya pengen beli rumah, mau haji furoda, apa sama Allah? Kata Allah, boleh ya, kalau begitu dihitung-hitung, rumah 2 miliar, mobil 500 juta, haji furoda, berdua suami istri 1 miliar. Kata Allah, malaikat kasih dia 3,5 miliar. Itu rumus. Jadi jangan minta sama Allah itu sedikit, kata para ulama. Minta sama Allah itu yang banyak. Karena Allah yang punya alam semesta ini. Allah yang punya langit dan bumi. Dan orang yang meminta itu akan dengan besarnya permintaan, dengan besarnya harapan, dengan besarnya apa mindset yang ada di otaknya, semangat juangnya kan juga beda. Semangat juang itu sama kerja itu juga beda. Kita umat Islam kadang-kadang kebalik tuh, pengennya yang besar-besar, kerjanya pengen santai, nggak balance, nggak seimbang. Buatlah keseimbangan dalam ini. Wasta'in billah. Berikutnya kata Allah, wala ta'jiz. Kata Rasulullah, wala ta'jiz. Apa itu? Jangan lemah. Orang Islam nggak boleh lemah, nggak boleh lemah. Jangan. Ya. Orang Islam itu jangan lemah. Harus, karena al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi. Cukup, nggak usah banyak-banyak, cukup. Ya waqamna Allah. Allah jadikan dia orang yang qanaah. Qanaah itu apa? Yang menerima pemberian Allah. Pembagian dari Allah. Alhamdulillah, ya Allah terima kasih, kami bisa makan, kami bisa tidur, kami ada rezeki. Alhamdulillah, syukuri, kata Nabi. Lalu di ujung hadis itu kata Rasulullah apa? Fa in asabaka syai'un fala taqul law fa'altu kana kada wa kada. Kalau terjadi sesuatu musibah pada dirimu, jangan berkata seandainya. Jangan mengucapkan seandainya, jikalau misalnya saya melakukan ini maka tidak akan terjadi ini, tidak akan. Nggak boleh ucapan itu. Seandainya misalnya, seandainya kemarin itu tanggulnya nggak jebol, kan nggak kebanjiran, nah, itu nggak boleh kata seandainya. Ya nggak boleh kata seandainya. Fa inna lahu, karena kata seandainya itu kata Rasulullah, taftahu amal syaitan, akan membuka pintu-pintu syaitan. Itu kerjaan syaitan. Ya. Ya Allah, dia mengatakan ini, ya Allah, seandainya saya nggak kawin dengan dia, nggak susah saya begini. Itu nggak boleh gitu. Seandainya itu nggak boleh kalimat itu. Sebab apa? Apa yang terjadi itu takdir Allah. Ketika orang itu dia misalnya jodohkan dengan seseorang, kalau Allah sudah takdirkan itulah jodoh.
Jangan mikirin yang lain. Enak ya, suami tetangga itu Masya Allah orangnya peduli banget, orangnya tanggung jawab. Suami aku kayak Bang Toyib ya. Gak boleh. Terima. Alhamdulillah ya Allah, inilah ya pemberian Allah suamiku, emang dia Bang Toyib. Terima kasih ya Allah, saya jadi kuat ini menghadapi Bang Toyib. Gitu. Jadi jangan mengatakan seandainya. Seandainya tadi kamu nurut mama, kan gak jatuh. Nah itu salah, nggak boleh. Kata seandainya itu nggak boleh. Kenapa? Itu takdir, ketentuan Allah. Ada yang kebagian kiriman dari Allah kemarin? Ada. Oh, itu takdir. Alhamdulillah. Ada hikmahnya. Hikmahnya itu yang paling kecil, hikmahnya apa? Itu di bawah lemari kan nggak pernah disapu tahunan. Karena jadi disapu, dibersihin, dipelin. Ada hikmahnya Allah itu kirim, Masya Allah. Luar biasa. Ya. Jadi jangan bilang, Papa, kan udah saya bilangin dulu tinggiin. Jangan ngomong begitu. Allah sudah takdirnya, Allah penasibnya. Ada hikmah di balik. Ya. Nah kita orang beriman itu yang kita ambil itu hikmahnya, pelajarannya. Masya Allah, luar biasa, alhamdulillah. Kita itu cuma dikirim cuma sampai lutut. Dan gitu ya, yang di Villa Nusa Indah tenggelam, lantai 2, Pondok Gede Permai, ya tenggelam, ya kan? Alhamdulillah kita ngungsinya kemana? Ke masjid gitu kan? Nggak perlu dijemput pakai perahu karet, gitu ya. Oh, Giant itu Masya Allah luar kayak tsunami, bener tuh, luar biasa. Ya. Ada yang ngungsi ke Horisan, Pak? Oh iya, oh berkembang ya. Oh, Kemang Pratama kena juga, rumah elit ya. Wali kotanya hijrah ke Horizon. Enakan di masjid daripada di Horizon. Iya. Wah, Masya Allah. Enakan di masjid. Ya kita diingatkan terus. Saya kalau kemana-mana itu kalau cari penginapan, cari yang dekat masjid. Kalau ada penginapan dekat masjid aman, enak, dengar azan, kita berangkat bisa sholat berjamaah. Kalau jauh dari masjid itu nggak enak. Oh, makanya ramai kemarin ya. Wah, itu ada yang ngungsi ke hotel, nggak tahunya wali kota ya, duitnya banyak ya. Nggak pantas lah ya pejabat tinggi ikut di pengungsian. Itu namanya pejabat yang nggak peka, yang nggak pantas. Kita harus menerima, jangan diomelin. Ya begitulah untuk keamanan, mungkin lebih safety kerjaannya gitu kan. Husnuzan aja lah, kita berpikir positif. Jadi artinya apa kata Rasulullah, setiap apapun kejadian itu adalah sudah merupakan takdir Allah. Tapi coba kita lihat ayatnya, itu Masya Allah. Walau afa'amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Kata Allah, ketika bencana itu kami datangkan di tengah malam, kemana mereka hendak menyelamatkan diri? Tengah malam. Jadi bencana yang besar-besar itu biasanya datang tengah malam. Kemarin katanya jam 3 udah nyampe. Ada yang jam 2, ada yang jam 3, jam 4. Ya, bagusnya kita lagi sahur tuh. Lagi sahur kan datangnya. Artinya bencana yang memang mempunyai pengaruh luas itu, menelan korban banyak, itu datangnya tengah malam. Atau pagi hari. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna du'au wal hum yal'abun. Atau di pagi hari kata Allah dalam Al-Quran,
Kapan? Waktu duha. Kita ingat Aceh dulu itu kan jam 8, jam 9. Aceh. Jadi bencana-bencana besar itu datang enggak tengah malam atau pagi ketika orang sedang sibuk, lagi berangkat kantor, lagi berangkat ke ladang. Itulah jadi terjadinya musibah. Ya. Apapun itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bilang, Pak Ustadz, ya Allah, saya kan rajin sholat, saya sudah sedekah, saya ini masih ada juga ini datang juga kena ke saya. Kalau orang beriman tuh enak melihatnya. Oh, kata Allah, malaikat, apa itu ya Allah? Ini hambaku, rajin ibadahnya, rajin sedekahnya, dosanya udah kecil sekali. Kasih dia bencana, loh kok dikasih ya Allah? Naikkan derajatnya, ya, naik derajat. Gitu kan? Ini ya Allah, terjadi musibah bencana, orangnya malas sekali sholatnya, malas ibadahnya, kurangi dosanya, bersihkan, dia terlalu banyak nanti kasihan kalau dia mati itu hisabnya berat, kurangi. Caranya apa? Kasih dia bencana. Itu cara Allah. Jadi takarannya itu kita kepada diri sendiri, jangan kemana-mana, jangan nyalahin ini itu, enggak. Oh iya, memang dosa kita banyak, kesalahan kita banyak. Itu cara nakarnya. Jadi kita makin kuat iman kita, kualitas kita. Insya Allah. Segitu ya. Iya, saya kira itu. Karena waktunya saya dikasih waktu sebentar, Ustaz jangan lama-lama, ibu-ibu mau tadarus. Ya. Barangkali ada yang mau sharing, silakan. Kasih waktu barangkali 5 menit. Ada yang mau sharing, tanya jawab, tukar pikiran. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz menyampaikan kalau kita doa kepada Allah untuk meminta rezeki yang sampai 10 miliar. Dan saya ingin bertanya Pak Ustaz, bagaimana kalau kita mendoakan untuk anak atau menantu tentang rezeki? Itu sebaiknya bagaimana? Demikian Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini bagus banget. Kita minta sama Allah yang banyak. Bagaimana kalau saya doakan anak saya, doakan mantu saya karena kesulitan hidup mereka, kan gitu ya? Kalau kita orang tua dikasih 10 miliar untuk apa? Kawin lagi juga nggak kuat lagi, gitu ya? Udah doain anak aja. Salah satu doa yang sangat cepat naiknya, sangat cepat dikabulkan oleh Allah, kata Nabi, bizahril ghaib, engkau mendoakan orang lain dan orang yang didoakan itu tidak pernah tahu, tidak pernah dikasih tahu bahwa dia kita doakan. Jadi sangat bagus kita doakan anak kita, doakan mantu kita supaya jadi orang kaya, tapi jangan kasih tahu mereka. Tadi malam papa habis tahajud, doain kamu jadi orang kaya. Nggak usah diomongin, nggak usah diomongin, terus saja doa kita. Masya Allah, itu luar biasa, ya, luar biasa, dan itu sangat-sangat bagus kan. Ya, Bapak Ibu yang sudah punya anak, punya cucu, punya bantu, ayo doakan mereka. Nggak usah bilang kan, kamu gimana sih, nggak ada terima kasihnya orang tua, setiap malam orang tua doain kamu, nggak usah ngomong begitu. Emang sudah kewajiban gitu kan, doa. Ya Allah, anak saya berkahi rizkinya, berikan limpahan 100 miliar ya Allah, supaya apa? Anak saya bisa pergi haji, anak saya hidupnya bisa bermanfaat untuk orang lain. Anak, doakan Pak, bagus ya. Dan doa itu yang paling bagus. Saya sering mengatakan begini, kalau ada teman kita, saudara kita, keluarga kita yang lagi susah, doakan dia. Kalau ada yang lagi sakit, saudara kita, keluarga kita, doakan dia. Tapi jangan sebut ke dia, jangan biar dia nggak usah tahu kalau kita mendoakan dia. Itu salah satu doa yang paling mustajab, cepat nyampe juga.
cepat nyampe. Hanya yang perlu kita sadari bahwa Allah memberi kepada hambanya ketika Allah memberi. Tadi misalnya mohon maaf, kita mintanya ya Allah berikan saya 10 miliar. Kata Allah, kebutuhanmu itu tidak sampai 10 miliar. Kan gitu? Butuhnya cuma 500 juta, kasih dia 500 juta. Kenapa? Itu cukup memenuhi kebutuhannya. Sebab kalau dikasih 10 miliar, nanti dia nggak jelas tuh. Akhirnya dia penggunaannya nggak benar, bukannya taat malah dosa, malah maksiat. Jadi Allah memberi sebab hamba itu sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Allah ngasih kita sesuai kebutuhan kita, bukan sesuai keinginan kita. Kalau keinginan kita, masya Allah, luar biasa, ya kan? Keinginan ini itu, pengen ini, padahal nanti kita nggak mampu untuk menjalaninya, membawanya. Jadi Allah itu memberi. Nah, tapi misalnya, ya Allah saya 10 miliar, Allah ngasih 500 juta, yang 9,5 M itu kemana? Satu, bawa ke kesehatan, kata Allah, dia dikasih 500 juta, sisanya badannya sehat, keluarganya sehat, iya kan? Dijauhkan bencana, jauhkan musibah, umurnya berkah. Itu permintaan kita tidak ditolak oleh Allah. Tapi ketika distribusi itu, distribusinya kesalahan. Jadi enak tuh itu. Nikmat sebab apa dia? Banyak orang kaya. Makin kaya makin jauh dari masjid. Makin kaya makin bakhil. Makin pelit. Banyak yang begitu. Kaya raya tapi sakit terus. Sebulan sekali nyetor ke mitra keluarganya. Kaya Pak, tapi duitnya habis untuk nyetor, bukannya ke fakir miskin. Sakit ini, wah nggak selesai di mitra, pindah kemana? Nggak tahu Subroto, nggak selesai, pindah kemana? Ke Singapura. Terus dia ngomong, alhamdulillah, saya bisa berobat ke Singapura. Alhamdulillah, padahal Allah lagi ngabisin duitnya. Iya. Jadi itu cara berpikir kita itu mindsetnya enak. Alhamdulillah, saya minta sekian, Allah ngasih sekian, ini yang terbaik. Buktinya apa? Sehat lahir batin, keluarga sakinah, anak-anak nurut, tidak ada yang narkoba, tidak ada yang bandel. Itu semua karunia Allah dari permintaan kita. Dan keterusan, ya apa yang ada ini yang Allah berikan, nikmati. Bisa puasa Ramadan, bisa, jangan lupa ya, 2 momen nih. Siapa yang ketemu 2 kesempatan ini, kata Nabi, khatamkan Quran. 1 Ramadan, baca sampai khatam. Saya kemarin kebetulan tuh baca rutin, bacaan saya itu sudah sampai juz 5. Begitu masuk Ramadan itu saya tutup, tandain. Saya ulang malam pertama dari Al-Fatihah Al-Baqarah, supaya nanti saya bisa khatam. Jadi 1 disunahkan khatam Quran. Kenapa? Rasulullah setiap bulan Ramadan malaikat Jibril datang. Nabi baca Quran, Nabi hafal Quran, itu yang menyimak malaikat Jibril setiap Ramadan. Sekali setahun. Ketika tahun wafatnya Rasulullah, tahun wafatnya itu di bulan Ramadan, Jibril datang 2 kali untuk menyimak bacaan Quran. Jadi kita disunahkan selama Ramadan itu khatam Quran minimal sekali. Yang kedua, kalau pergi haji. Kalau pergi haji itu disunahkan khatam Quran sekali. Kenapa Ramadan? Karena Ramadan bulan turunnya Al-Quran. Kenapa haji? Karena haji Mekah Madinah itu tempat turunnya Quran. Jadi 2 momen ini, bapak-bapak, ibu-ibu kalau ketemu Ramadan, sekarang kita di Ramadan, ayo khatamkan Quran. Pak Ustadz, kita khatam rame-rame boleh nggak? Boleh. Boleh. Ya. Nggak apa-apa, ibu-ibu khatam nih, berapa kali khatam? Sampai 3 kali selama Ramadan, rombongan, bagus. Ya bagus. Yang kedua kalau haji Mekah Madinah itu sebulan kan. Kalau umrah nggak cukup, kecuali orang yang hafal Quran, ya kan? Kalau kita wah nggak nyampe itu, apalagi Indonesia umrah kalau nggak belanja kan nggak hafal itu. Jadi haji itu alhamdulillah tahadus bin nikmah, saya waktu haji itu saya khatamkan 5 kali Quran Mekah Madinah itu dapat
Jadi Mekah terutama, kalau Madinah kan cuma 8 hari. Tapi alhamdulillah kita memang 2 waktu ini kalau ketemu ya seakan khatam Quran. Saya doakan bapak-bapak ibu-ibu bisa berangkat haji semuanya. Ya, haji furoda terutama ya. Cuma 500 juta insyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik al-Qur'an wa manzil al-Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik al-Qur'an wa manzil al-Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik al-Qur'an wa manzil al-Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma thabbitna bil iman, thabbitna bil Islam, thabbitna bil tauhid, thabbitna bil ma'rifah. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.